والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Halaman 9. Nah, kita ulangi jadi sesuai dengan hukum akal ya, mengenal Allah ini, katakan mengenal Allah ini itu sifatnya bukan hanya syar'iyah secara hukum syara', secara khabariyah, tetapi juga secara akliyah. Jadi akal dipakai. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, orang kafir kada percaya. Karena orang kafir itu yang diandalkannya akalnya. Ya Allah, sebukuan Quran kehidupannya di luangnya. Ya ada. Nah di sini, ini artinya apa? Wajib mengenal Allah sebagai Tuhan itu berlaku untuk semua manusia, termasuk jin. Apapun orangnya, apapun kepercayaannya, apapun latar belakangnya, wajib ini mencari Tuhan yang sebenar-benarnya. Itu dah. Kalau syariat kan hukum syariat hanya berlaku untuk orang Islam, kan kayak itu. Sembahyang, puasa, zakat segala macam hanya berlaku untuk orang Islam. Tapi hikmahnya merata aja, hikmahnya itu, ya kan? Manfaatnya itu merata. Tapi menjalankan hukum itu masuk kayak sini kayak sini biar sini nabi. Nah, lalu kita mengenal sifat-sifat Allah harus memakai alat-alat itu, memakai alat-alat itu. Kalau kita orang Islam gampang, syariatnya ada, ditambah dengan akal. Menggunakan akal itu wajib. Hukum akal ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Maka bila Anda mengerti tentang hukum akal, ujar para ulama kita sama lawan kada bakal. Bisa memakai aja, tahu kada. Nah makan, apa nanti makan dia tahu. Itu sama aja. Nah, oleh sebab itu, mengenal Allah karena tabuan kita harus menggunakan akal kita untuk menopang keyakinan itu. Maka mengenal Allah pun takluk kepada 3 ini. Berarti artinya Allah Ta'ala itu wajib memiliki sifat-sifat. Tuhan memiliki sifat-sifat yang kada boleh kadanya mesti berisi. Itu yang disebut dengan sifat wajib. Yang kedua, Tuhan yang sebenarnya itu adalah mesti kada memiliki hal sebaliknya dari yang wajib, hal-hal yang mustahil. Masuk. Lalu akan begini. Nah, yang ketiga ada sifat Tuhan itu yang jaiz, bebas. Allah memiliki kebebasan, itu disebut dengan jaiz. Nah, sifat yang wajib bagi Allah yang kada boleh kada, pasti Tuhan itu pasti berisi ini. Jumlahnya paling kada yang wajib kita ketahui 20, meskipun sifat Allah itu kada terbatas. Yang kedua, nang wajib 20, nang mustahil berarti kebalikannya 20 lawannya. Dan yang jaiz 1, jumlahnya 41. Apa itu iman? Ini yang wajib kita ketahui. Nah, pahamlah sudah. Jadi 20 yang wajib masuk, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz.
hafal naili wajib hukumnya. Nang wujud sampai mutakallimun itu wajib hukumnya. Lawannya apa? Berarti sebaliknya itu mengiring aja. Nah, itu nang wajib. Sekarang dari 20 sifat itu nang bata'alluq kemarin ada 6. Ya, nang bata'alluq qudrat, iradat itu ta'alluqnya ta'alluq intisab sarannya. Terus ilmu sama basar itu ta'alluqnya ta'alluq intisab. Kalau qudrat dan iradat ta'alluqnya ta'alluq ta'zir, dan satu kalam itu ta'alluqnya ta'alluq dilalah, ngarannya ta'alluq dalalah. Terus sifat 20 itu terbagi pulang menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Salbiyah 1 yaitu wujud. Salbiyah. Nafsiyah 1 yaitu wujud. Salbiyah ada 5. Apa tuh? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Itu salbiyah. Nyaranya. Kemudian ma'ani ada tuh 7, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Ma'nawiyah ada 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah itu harus diingat tuh. Maksudnya apa? Nafsiyah apa geraknya maksudnya? Baca ulang bahasa. Itu boleh pulang situ. Sekarang halaman 9. Habis sudah 40 sudah cukup sudah. Nang 1 nang mana nang harus tadi. Nah kita lihat di halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah 1 jua. Jadi sifat harus bahasa Arabnya sifat jaiz itu satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya memperbuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Kalau nang aslinya itu di dalam kitab Ummul Barahin itu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bahasa kita, Allah itu kada wajib memperbuat sesuatu atau kada memperbuat sesuatu. Kalau wajib kan berarti terpaksa, ya Allah. Nah, kalau harus itu artinya ini harus menurut akal. Bahasa kita tuh Allah boleh jar akal gimana nih? Allah boleh aja menjadikan atau kada, menjadikan ini kan, menjadikan itu kan, menjadikan ini kan, menjadikan itu kata salah aja. Contoh di dalam parut mama bibinian. Bahasa kita ini lahir di mana? Kira-kira ini anak di dalam parut. Apa jawaban akal kita? Kalau kita mengakui Allah, terserah Allah, hendak lahir di Banjar, hendak lahir di Kota Baru, hendak lahir di Pagantan, terserah aja deh. Kadang-kadang tuakan kita itu karena termasuk kepada jaiz, terserah kepada Allah. La yajibu alaihi ta'ala. Kecuali sudah terjadi pak lahir di Banjar, nah itu lain kisah kan. Berarti Allah menghendaki lahir di Banjar, setengah mati kita nih hendak menghendaki lahir di rumah, diusahakan sudah bidan dokter apa segala macam, misalnya operasinya bawa ke rumah sakit, harapan berenak di sini. Karena bila ke rumah sakit ini babalah dia pasti lahir di sini, lahir di Kota Baru. Kenyataannya jauh rumah sakit, kami angkat tangannya bawa pulang ke Banjar. Akhirnya lahir di Banjar. Kawalah anak awal sama dengan mati, terserah Tuhan nak mati kayak apa orang nih. Nah itu cocok. Ini hak Allah Ta'ala dan itu rahasia Allah. Akal kita, ini akal kita. Kalau Allah sudah pasti tahu dari mana, pasti tahu di mana. Ini maksudnya adalah akal kita. Artinya Allah memiliki kebebasan menurut akal kita. Tuhan kada boleh diikat oleh sesuatu. Pian berdoa baik-baik, pian berdoa
Wajiblah Tuhan mengabulkan. Ayo, pertanyaannya, mustilah Tuhan mengabulkan? Menurut akal biar pada terserahnya mau kabulkan, mau kada, mau bentuknya kayak ini, mau bentuknya kayak itu, mau sekarang, mau kayak mana, terserah. Ini yang kita bulah kecewa itu Tuhan mesti mengabulkan itu, bulah kecewa, bulah berdoa itu Tuhan mesti mengabulkan. Ini sakitnya berpandir ulang, maka pian berjanji uduni astajib lakum. Bila berdoa pian kabulkan, kenapa ada kabul? Jawabannya astajib lakum, uduni astajib lakum. Nang ijabah itu siapa? Nama ijabah siapa? Nang disuruh berdoa siapa? Kita tuh ingat berdoa aja kah? Ingat ijabah kah? Itu aja dipahami dulu ayat tuh bujur-bujur. Ingat berdoa kah? Ingat ijabahnya kah? Bila kita berdoa tuh ingat berdoa aja kah? Ingat ijabahnya kah? Ijabah itu maksudnya dikabulkan. Nah, ingat doa aja, kalau ijabah siapapun ya. Nah, itu aja. Doa urusan kita, urusan ijabah Allah. Rumusnya, kalau sudah tahu ini bagian kita, ini bagian Allah Ta'ala, selamanya kita ini kata kau menggantung Tuhan, kata kau ngurusi urusan Tuhan. Nang hak sebujur-bujurnya Tuhan, tak kau diurusi. Kau mengangkat tangan aja, maka doa boleh ibadah. Orang nih kau berdoa itu luar biasa sudah. Apalagi kabul. Karena banyak orang yang kada hak sing doa, imbas sembahyang melacok. Oh, doa. Coba kira, berdoa pulang menggesa-gesa kapulang. Bila kada dikabulkan apik berdoa, kan kayak apa itu? Menyumpah-nyumpah ke Tuhan, maka pian berjanji je. Berdilihanti kenapa dua kali sing kabulan Musa 10 ada di awal surah. Pamakan dah karuan, pamakan kada karuan. Kayak padak dua terkabul. Kan 10 kalau ujian Ibrahim bin Adham nama menyebabkan dua ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, antara lain salah satunya pamakan kada karuan. Nah di dalam paru-paru baru buyat banyu mata nih sampai keluar banyu mata darah berdoa. Kada lama-lama sudah. Ya kada kabul juga. Nah, ya Pak. Ini beratnya nih. Dicari dulu. Berdoa menggasak Tuhan. Nolak. Berdoa tapi menggasak Allah Ta'ala. Itu sudah kada kau mendudukakan diri pada saat kita berdoa. Oke, kita kembali ke sini. Kena aja bahasa itu masalah adab lah. Mudah-mudahan kena ada dibacakan masalah kitab-kitabnya itu susah gitu. Tidak itu salikin kapal itu borokil kuliah lah ini. Nah, fi'alu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya apa tadi? Memperbuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Maka jadi jumlahnya aqaidul iman itu pihak ini ta'ala. Jumlah aqaidul iman fi haqqillahi ta'ala 41. 20 daripada itu yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 yang harus adanya. Jumlahnya 41. Wajib diketahui nih bagi orang mukallaf. Ini rukun wudu ini apa? Rukun sembahyang apa? Nah 41 ini apa-apanya. Nah, maka urusan ini benar-benar. Bila ada orang balik jalan tauhid perkara ini pada akan ketinggian. Ya. Dengan kayak di situ orang membaca hikam, membaca muraqil ubudiyah, bahwa itu tinggi banget sudah. Nah ini padahalnya tinggi. Ini dasar banget. Wajib, orang wajib ya ini.
Kurang berkisah Tuhan, aku kisah nang mengisah Tuhan pada hakatnya ketinggian. Lalu kulir di lagi itu nah belajar tauhid itu di lagi karena banyak nang gila ya. No, tuan guru sekumpul gila lah. Lawasnya orang belajar tauhid. Nang kada belajar tauhid kan lagi gila. Kenapa kada tahu di Tuhan sambah terus? Nyambah siapa? Kan begitu. Kenal dulu Tuhannya. Hanya apa nyambah? Mun sudah kenal dulu Tuhan otomatis saja awak ini bergerak. Hendak langsung menyambahinya. Kenal. Kalau nya kada kenal tuh lalu lupa paksaan. Salawi tahun udah subahyang sampai hiram sini nah ya kada nyamannya lagi subahyang mau dipaksa terus diri itu udah dipaksa terus nyepinanya rajin mana cuma beberapa paksaan awaknya tuh dipaksanya kado otomatis so kada kenapa kada kenal Allah ini Ulkuruni adkurkum kada sampai karena adkurkum gitu makam kasbiyah aja usaha aja padahal tauhid ini 6 menurut para imam kita tuh 6 kualitas tauhid. Pertama ngarannya tauhid umpatan tauhid taklid ujar guru ujar kitab ujar YouTube itu aja itu tauhid umpatan. Nang di atas itu ada lagi kualitas nang tauhid mengarah tauhid ilmul yakin. Ya ilmu sudah ditahu dalil ini dalil akalnya ini diakalani ke ini itu ngarannya ilmul yakin. Di atas lagi tauhidnya ada ngarannya tauhid ainul yakin. Di atas lagi ada ngarannya tauhid hakul yakin. Di atas lagi ada ngarannya tauhid hakikatul yakin. Atasnya lagi ada ngarannya menjadi Imam Ibnu Athaillah al-Kandari ngarannya adalah kamalul yakin. Nang dua ini nang taklid lawan ilmu itu kawan diusahakan. Tapi sudah masak di ilmu ini masak sudah diamalkan Tuhan memberi nangaran ainul yakin, hakul yakin, hakikatul yakin. Kalau sudah terbiasa Tuhan memberi langsung itu nak ulkuruni azkurkum berzikirlah kepadaku sampai aku menzikirkan ikam. Paham apa? Azkurkum itu aku nama menzikirkan ikam bukan ikam lagi. Ini rahasia itu. Kita jadinya cuma itu nanya tuh karena wala zikrullahi akbar. Zikirnya Allah itulah yang besar, bukan menzikirkan Allah. Allah yang berzikir, menzikirkan itu yang lebih besar. Zikrullah, zikirnya Allah itu yang besar, bukan zikirmu. Kamu nggak ada apa-apanya. Kamu bodoh, kamu hina, kamu gak ada apa-apanya. Nang ada sebetulnya, nang hakikatnya ada, nang hakikatnya kuasa, nang hakikatnya hidup aku. Dan di sini harus tahu ini tauhid nang benar-benar. Jadi kada ada lagi nang aku harap aku begini. Dan kesempatan untuk merendahkan orang lain kada ada sama sekali di dalam tauhid. Karena memandang semua seperti itu. Lalu kasih sayang terus. Terus bahasa Sundanya apa sahaja hantakannya tuh. Sampailah kita itu ilmunya aja belum. Jadi jangan kata-kata. Itu sembahyang itu nyaman karena langsung musyahadah. Hati ini musyahadah. Apa itu guru musyahadah? Ngalih kadang-kadang orang bisa nyambat aja muwajahah. Kalau menghadirkan Rasulullah, kayak menghadirkan Rasulullah, aku tak ada belajar ilmunya. Ya lah, itu baik.
uzkuruni azkurkum. Oh, kada gampang itu, kada gampang sampai azkurkum itu kada gampang. Ayatnya yang lain lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada usaha ikhtiar dulu, belajar pulang pada guru dulu, lazimkan ilmunya, amalkan sampai lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah lanahdiyannahum subulana itu pada dibentuk lagi Tuhan berkata sudah tempatnya. Gitu. Sama kita tuh ya pada kanyang nasinya jangan ada disuap kan begitu, bermasak dulu mulai itu betul ambil takut di mama insya Allah kanyang aja. Ini kisah kanyang makan kada kawah kita di manusia ada paruh nina lain malaikat tuh kan tahu aku paruh kakak ada kamu itu tahu tuh punya berarti kita nih gitu. Jadi bila hendak rasa kanyang isi tubuh belum tentu juga ada nang 3 piring hanya ada nang 4 hanya ada nang ada waktu kanyangan makan terus di mana duduk di situ makan ada waktu kanyangan seorang orang termasuk malaikat juga itu sama kayak pada pintar nggak ada belajar dia hendak pintar gitu dia tok dalam belajar tok dalam ipin ada kawan mahayaan aja. Kita lanjut syahdat. Nah ini tambahannya guru jangan harus tadi adalah mustahil berarti lawannya toh lawannya tuh berarti 42 ada langsung situ. Nah sekarang kita tambahkan syahdan lagi sebagaimana yang telah tersebut yaitu wajib i'tikad di atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala dan wajib i'tikad di bahwa lawannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala dan wajib i'tikad bahwa yang harus pada Allah yaitu 1 jua. Jadi jumlah sekaliannya 41 aqaid, maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid ini. Nah dari kita baca 9 cabangnya nih cabang nih. Nah, nang mana nang 9 lah. Ini kada dikaji sini kan tahu nih. Wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya memperbuat segala mungkin atau meninggalkan dia, yaitu lawannya yang harus pada Allah Ta'ala. Nah, sini nang sementingnya nah 42 sudah. Tadi kan nang harus tadi la yajibu alaihi ta'ala fi'lu lawannya berarti wajib Allah Ta'ala. Nah itu mustahil bagi Allah Ta'ala, wajib memperbuat segala mungkin atau meninggalkan dia. Nah kedua tambahannya 42 sudah, ini 50 udah tanya wajib i'tikad diitikadkan dalam hati bujur-bujur jasiden tanassuhuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Nah kamihi ujungnya tanassuhuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Tuhan Allah maha suci daripada mengambil faedah dalam segala perbuatannya atau hukumnya. Bahasa Banjarnya Allah Ta'ala tuh bila menetapkan sesuatu manggawi sesuatu atau kada manggawi sesuatu kadada untingannya. Bahasa kita kada ada unting napa-napa ada punya bikin lah kada bikin kada lah seperti itu. Ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini haram ditetapkan oleh Allah. Hukum-hukum itu kalupang bagi Tuhan tuh Tuhan akan mengambil sesuatu dari situ kada ada.
Ini hukum alam begini. Kadang Tuhan mengambil manfaat sama sekali di situ. Pertanyaan, kalau Tuhan mengambil manfaat berarti apa? Berarti Tuhan itu bisi kekurangan masih. Nah, kita bila bagagawi inilah bagagawi apa aja pasti ada untingannya. Lihat ya, sembahyang nggak pernah diunting. Aku sembahyang aja, malah pasti ada untingan. Apa untingannya? Pahala, masuk surga, disayangi Allah Ta'ala, diridhoi Allah Ta'ala. Ya Allah macam-macam ya untingannya ada. Coba Bang Pianto apa aja pasti ada untingannya lah. Bali lihat itu aja dulu untingan. Ya Allah lane memakai mata itu pasti ada untingan. Kesenangan hati apakah ya Allah bagi lihat itu pasti ada untingan. Jadi hukumkah perbuatan Allah tuh apa aja ini kadang-kadang ini wajib kita itikat. Kenapa? Sekali lagi bila Tuhan masih memerlukan perlu ini, perlu itu, berarti Tuhan masih kekurangan. Maha suci Allah bersifat kekurangan. Di sini kita harus tahu bila pian sambahyang ada urusan lawan Tuhan. Alam ini bahkan alam ini jadi kadang ada urusan. Artinya aku jadi akan ada bapak juga kadang aku jadi ada bapak juga. Jadi akan begitu saja. Ada hikmahnya guru. Hikmah itu untuk siapa? Pertanyaannya hikmah untuk makhluk, untuk kita juga, untuk manusia lah khususnya. Ini. Jadi Tuhan itu ada nama ikat, siapa-siapa ada ikat habis. Makanya kita jangan bangga lawan ibadah. Misalnya ibadah seduniaan mata Nabi Adam sampai manusia terakhir kadang sujudnya lawan Tuhan. Kadang sujudnya, kadang taatnya lawan Allah. Kalau Tuhan turun derajat ketuhanannya, kadang usah banyak, sedikit saja ada. Atau menyembah sebentar kadang maksiatnya makhluk Allah Ta'ala nih kadang maksiatnya menambah sedikit saja ketinggian Allah ada juga. Itu dasar sukit Tuhan tadi habis itu innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Selesai. Bahkan seluruh alam ini bergantung kepada Allah. Allah tidak bergantung sedikit pun lawan alam ciptaannya apapun. Nah ini wajib nangaran tanassuhu ta'ala 'anil awradi fi af'alihi wa ahkamihi. Itu wajib kita percaya. Si A salah lawan si B, kiamat hari wajiblah Tuhan ini salah, ini bujur, wajiblah Tuhan menghukum ini supaya inya apa artinya itu apa artinya bahasa kita tuh tabalas wajiblah kada dihukum Tuhan kada. Cuma itu selesai sudah di tataran akidah, tapi di tataran syariat kita wajib percaya karena Allah sendiri mengatakan pasti kita mau tegakkan keadilan. Nah itu beda sudah bahasanya. Tapi kalau urusan Tuhan, nah pribadi Tuhan seorang itu yang kita lihat di sini supaya kenal betul pribadi Tuhan itu seperti itu. Nah lain-lain itu ini bila salah hukum, nah ini bila bujur masukkan ke dalam surga itu ngarnya kasih sayang, keadilan itu beda. Sama aja ulun sama lo kawah aja kita membalas orang cuma kita kadang-kadang nah itu beda. Kenapa kamu kadang-kadang aku kasihan lebihnya beda. Padahal kawah aja membalas itu kan. Nah ini anak-anaknya mau ulu kawah aja menampar. Jangan ditampar kawah aja kau nampar ya anak-anak mau nampar. Itu bukan kata kawah kuasa ya.
Cuma ada hukum lain yang berlaku di situ. Nah, berarti tamparnya ada Bapak Ibu. Tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi amalihi wa ahkamihi. Satu sudah. Ketiga adalah ketiga lah, wajib i'tikad bahwa mustahil pada Allah mengambil faedah itu. Nah, itu sebetulnya berarti lawannya tuh berarti mengambil faedah, ya kan? Tadi kita mengiktikadkan Allah Ta'ala kadang mengambil faedah, berarti lawannya mengambil faedah. Nah, itu yang selanjutnya tuh. Nah, berapa sudah? Pokoknya 50 jumlahnya tuh, itu nggak kaitan. Keempat, wajib i'tikad lagi. Alla ta'siru li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Artinya wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kekuatannya. Artinya wajib kita i'tikadkan di dalam hati bahwa segala makhluk ini kada memberi bekas dengan kekuatannya. Contoh, kekuatan api mahangite, kan kayak itu kebiasaannya. Api itu apapun dengan mahangite kayak itu lah, jangan diiktikadkan. Nah ini nih, walaupun kelihatannya api nang mahangite, di dalam iktikad kita apa? Nang mahangite itu Allah Ta'ala, lain api. Itu kisahnya aja itu, karena banyak ada kisahnya. Kalau tanpa api ada angin, dengan api ada sing hangitan siapa? Contoh benar-benar itu rancang aja kita kisahkan sudah Nabi Ibrahim. Ya Allah, itu mujizat. Mujizat itu siapa mulai? Artinya apa? Artinya api itu di bawah kendali Allah Ta'ala. Menjadinya hangit, menjadinya ada. Berarti bukan api. Jelas. Jadi jangan bertuhan api. Bertuhan api, buat majusi. Sampai disembah-sembahnya api yang tak pernah padam. Pas Nabi lahir aja, abun-bunnya hidup diulang basah. Itu menandakan bahwa Nabi dia pacangan selesai urusan sembah menyembah api buat Persia. Jelas sudahlah. Banyak kayak kamu tukang sihir ajarannya. Minyak panas dia, minyak panas mau gurah-gurah. Nong ahli sulapnya bisa lamakan di tangannya itu. Bapak nyambah yang ada, sama singgit kada, harap gimana? Ya Allah, itu bukan angka itu tuh, nah ya kadang beri pakas nabinya. Ayo, apalagi Nabi Ibrahim, apalagi wali Allah Ta'ala. Dia loh, yang suah dapat duit menangis. Biasanya berduit bahagia, kita tangis dapat duit. Apa? Diguguri karo duit. Aturannya bahagia aja, ada apa lagi risuk menangis belakang patah. Diguguri duit. Kadang duit biar dia tampak sini menangis. Apalagi dapat makanan kan mau nangis, sakit gigi, wah sekali sakit gigi nangis, suruh orang gula sadih, padahal dapat gula ini manis nih, aturannya yang gembira sadih, wah derita. Nah di situ kita melihatlah banyak ya, nah kayak banyu, bukan banyu nang membasahi, bukan, tapi Allah nang membasahi. Lantaran itu lantarannya aja, sebabnya aja, tapi sekali lagi sebab itu kadang memberi bekas. Nah iyanya Allah itu aja. Dokter yang garing nggak dokter lo coba dokter lah namanya, bukan belum tentu. Aku biasanya kalau udah robet tuh aja api. Ini kenapa ada begitu kawadah
arwah Pak Jenderal Hakim dia apa? Berarti situ Tuhan mandaknya. Nah, kita nih kadang-kadang itu apa? Terjebak dengan kebiasaan, sehingga dengan kebiasaan menganggap kebiasaan itu yang iya. Tapi bagi orang ahlullah, nah memang betul-betul dengan kenal dengan Allah, apapun kejadian dia, mereka selalu melihat Allah di situ. Ini orang tahu ya. Jadi kadang itu masih syirikan. Ini jangan kita syirik itu nambah dudukunan. Bukan hanya itu, nyembah pohon, nyembah kayu, nyembah karis, nyembah laut, nyembah dewa, nyembah apa-apa. Tahu lagi sudah banyak mana sudah, bukan hanya itu. Kadang-kadang kita syirik dengan hal-hal yang seperti itu. Nah ini banyak lading lama lokai, ya kan? Tapi biasanya dulu itu karena lading luka biasanya. Tapi ada nang taguh karena lading ngerising lukaan ada. Ya, kenapa? Cucuk beren tapi kada sampai. Ada juga bagian tipas ya, ada kanan. Ai Sidina Khalid bin Walid, pada gampang Sidina Khalid racun ditabuknya. Ya kalau kisahnya tahu. Khalid racun tabuk sini. Ayo, nih apa ngarannya karamat tuh. Karamat sesuatu nang apa tuh karamat mukjizat maunah irhas itu sesuatu yang di luar kebiasaan menunjukkan bahwa yang sebenarnya Allah yang membuat. Ya. Ini la ta'siru li syai'in minal kainati biquwwatihi. Artinya wajib segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya. Kelima, berarti lawannya tuh wajib etikat bahwa mustahil pada segala mungkin ia memberi bekas dengan kuatnya. Orang ahli tauhid kalau sudah percaya dengan hal ini, masuk dalam hatinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Disumpahi orang enggak, dipuji orang enggak, itu urusan. Disumpahi orang, ini melihat untungnya berucap menyumpahi orang. Siapa menggerakkan Allah Ta'ala ini? Paling aku nama dengar nih, siapa mendengarkan Allah Ta'ala aja. Bapak aku sakit hati. Sakit hati ya tetap disumpahi orang juga. Ya Allah, itu. Nah di situ kalau sudah melihat Tuhan bertahan damai, atau asalnya ada melihat itu bagus, asalnya sakit hati karena sudah belajar tauhid, waras. Sebab bila nyama anggap inya nang berbuat, berarti kita sedang musyrik kepada Allah. Situ maka musyrik inna syirka la zulmun azim. Dan syirik itu ada syirik jali yang jelas, yang kelihatan, menyembah ini, menyembah kada kakaruan, menyembah apa. Ada syirik khafi, syirik nang kada rasaan. Tapi semua syirik itu ganal dosanya, baik nang kelihatan, apa sama-sama. Karena kada ada bentuk syirik halus sudah itu, syirik itu ganal bertahan. Cuma maksudnya syirik khafi itu syirik nang disangka ada syirik salahnya syirik. Itu syirik artinya keenam dan seterusnya kita lagi tekan mainan. Nah sampai situ aja dulu. Ini 50 akidah ini wah penting banget ini tahun. Nah di sini nang tambahan nih kita terjebak karena buat kanannya di alam nih nang keseharian kita di sini nih. Penyarikan di sini. Jadi di situ supaya ada penyarikan lihat bersyukur terus supaya sabar di sini. Andakannya tuh nyaman mana sudah tahu anak sabar, anak syukur, anak redha, nyaman mana. Nah ini orang kenal Tuhan bertahan. Urusan itu Tuhan semuanya. Itu orang dilatih diri itu. Nah sampai ke mati kan. Jadi mati itu kada sakit lagi. Nama cabut nih hakikatnya Allah Ta'ala.
lewat malakal maut. Allah menghendaki malakal maut itu pun kekuatannya datang dari Allah. Nikmat dirinya mati dari nikmat orang putra kan sakit lagi tahu. Iya Pak. Nah kayak itu aja dulu lah. Mudah-mudahan ini kalau kita tanamkan bujur. Nah ini bukan main-main lagi. Inilah sebenarnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya ini tanamkan dalam hati, ini tahu, itu total semua. Yang lain itu menggiring. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا ربنا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد على كل حال ونعوذ من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.